mengagungkan Maria sebagai Ibu Yesus. Maria adalah ibu yang terhormat. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menyampaikan kabar kepada Maria dan mendengarkan jawaban Maria. Ada dialog dan ada jawaban Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Komitmen Maria sejak awal ini membawa Maria sehingga dia selalu hadir sepanjang perjalanan hidup Yesus sebagai manusia. Maria merasakan hamil, melahirkan, mencari penginapan susah, lalu menerima tamu 3 raja, membawa Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah, mencari Yesus ketika Yesus hilang di usia remaja dan ditemukan dalam bait Allah. Ketika Yesus mulai mengambil jarak dengan dia karena dia adalah milik dari Allah sendiri, mendengarkan kalimat-kalimat aneh, sampai terakhir Maria mengikutinya di jalan salib Yesus. Sebagai ibu banyak titik di mana saya harus berhenti, bertanya dan bercermin pada Maria. Ketika anak kita lemah, ketika dia butuh peneguhan, saya masih bisa merasakan sakitnya hati ketika salah seorang anak saya yang berkebutuhan khusus saat itu mendapatkan bully, ditertawakan, dinyanyikan gila oleh kawan-kawannya, dan dia dengan wajahnya yang sakit dan merasakan tidak nyaman. Sakit sekali rasanya. Saya bisa membayangkan sakitnya hati Maria ketika melihat Yesus dicemooh, dipukuli di jalan salib. Tapi Maria meneguhkan Yesus untuk menyelesaikan karyanya. Yang kedua, sebagai aktivis. Bagi saya Maria bukan ibu yang konvensional. Dia tidak hanya memikirkan Yesus sebagai bagian dari keluarga kecilnya, hanya pikir keluarga kecil. Tapi Maria terlibat dalam karya Yesus. Sejak mujizat pertama, sebenarnya belum waktunya, tapi kepercayaan Maria membuat Yesus menjadikan mujizat tersebut. Dan dia mengikuti Yesus dalam seluruh karyanya. Juga dia mendapatkan penyerahan di kaki salib. Yesus menyerahkan Yohanes menjadi anaknya, dan Maria menjadi ibu Yohanes, ibu dari seluruh umat manusia. Maria terlibat bersama para rasul. Dia tekun berdoa, menantikan Roh Kudus, dan Maria jadi bagian dari misi keselamatan. Saya sangat diteguhkan ketika menjadi aktivis, melihat ada kekerasan dan ketidakadilan dan harus berposisi. Saya siap karena bercermin bahwa Maria siap ketika pedang harus menembus jiwanya. Maria dan karya keselamatan Yesus. Apa ya yang ada di benak Maria ketika dia menjawab iya pada Tuhan untuk menjadi ibu Yesus? Mungkin Maria tidak berpikir panjang. Apa konsekuensi dari jawaban itu, karena Maria adalah perempuan yang taat pada Tuhan. Dan ketika Yesus berusia 12 tahun, dia hilang dari rombongan ketika perayaan Paskah di Yerusalem. Maria menemukannya di bait Allah dan spontan mengatakan, "Nak, mengapa kamu ada di sini? Kamu membuat kami cemas." Dan Yesus menjawabnya, "Apakah kamu tidak tahu, ibuku, bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Jawaban yang membingungkan buat Maria. Maksudnya apa jawaban anak ini? Maria menyimpan pertanyaan dan kebingungan itu dalam hatinya. Dan ketika terjadi pesta di Kana, Maria sudah tahu siapa Yesus dan apa yang harus dilakukannya. Maria mulai melibatkan dirinya dalam karya-karya yang dibuat oleh Yesus. Maria adalah pembelajar yang baik. Dalam konteks sekarang, apa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria yang seperti itu? Karya keselamatan apa yang juga bisa kita lakukan dalam konteks sekarang? Dalam perjuangan saya untuk bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, Maria adalah teladan yang baik untuk menunjukkan bahwa Maria bukanlah stereotip perempuan yang pasrah, yang pasif. Maria adalah pembelajar yang aktif. Dan kemudian bagaimana dia melibatkan secara aktif di dalam karya-karya keselamatan Yesus.
dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender, para perempuan dan juga laki-laki bisa berperan aktif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di mana masyarakat kita yang masih sangat kuat dengan tradisi patriarki. Kita harus bersama-sama melakukan perubahan, konstruksi, dan perubahan pemikiran, perubahan sosial dari masyarakat yang masih patriarkis ini. Kita semuanya, para perempuan dan laki-laki, adalah setara di hadapan Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah yang sama harkat dan martabatnya, sehingga kita sama-sama memiliki tugas perutusan yang sama untuk membuat dunia yang lebih adil, lebih egaliter. Inilah pesan kuat yang saya terima dari teladan Maria sebagai seorang pembelajar dan pejuang bersama Yesus. Saya akan berbagi renungan pilihan Maria dalam tugas keselamatan Allah. Maria masih belia ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel yang mewartakan bahwa Maria dipilih oleh Allah di antara wanita. Dia akan mengandung dari Roh Kudus. Peristiwa ini tentu saja membuat Maria sukacita karena layak mengemban tugas dari Allah. Namun juga takut bagaimana nanti adat bangsa Yahudi mendapati perempuan yang berzina, dan bagaimana dengan Santo Yusuf tunangannya. Maria tidak berhenti pada ketakutannya karena dia percaya pada janji Allah. Dia berani menjawab, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Keputusan ini sebagai kesediaan Maria bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatan umatnya. Siapa sih Maria sehingga dapat mengambil keputusan yang sebesar ini? Kalau kita lihat latar belakang orang tuanya, mereka dikenal sebagai orang kudus, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana. Mereka sudah menyerahkan Maria pada usia 3 tahun dan tinggal di bait suci. Di sini Maria mengenal Allah lebih dalam dan memahami bagaimana bangsa Yahudi merindukan kehadiran Mesias. Kepasrahan Maria pada Allah juga mendapatkan dukungan dari Santo Yusuf tunangannya. Saat Santo Yusuf bermimpi dan malaikat waktu itu mengatakan pada Santo Yusuf, "Ambillah Maria sebagai istrimu." Di sisi lain, Maria juga mendapatkan peneguhan dari Santa Elizabeth, saudaranya, yang mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Tanggapan Maria yang dikenal dengan Magnificat. "Hatiku bersukacita karena Tuhan, segala keturunan akan menyebut aku bahagia." Kemudian, pilihan Maria ini punya konsekuensi. Dia mendapatkan luka yang dalam saat mendampingi Yesus disalibkan. Pada saat itu dia tetap setia mendampingi Yesus. Dan Yesus menyerahkan Maria kepada Santo Yohanes. Dia bilang, "Inilah ibumu." Pesan Yesus ini berarti bahwa Maria juga mendapatkan tugas menjadi semua anak-anak Allah. Sehingga sampai saat ini Maria tetap setia menjalankan tugas dalam karya keselamatan Allah melalui penampakan di berbagai tempat di dunia. Bagi saya, Maria menjadi teladan hidup beriman. Saya bersukacita dipilih menjadi anak Allah. Bagaimana keluarga besar saya
yang bukan Katolik. Kemudian saat keluarga kami mendapatkan permasalahan besar, yaitu ayah saya terkena permasalahan G30 SPKI, sehingga semua saudara meninggalkan kami. Saat itulah kami sekolah di Katolik dan kami kemudian mengenal Allah. Disitulah kami dipanggil Allah. Nah, dari situ kemudian ada kerinduan yang dalam untuk semakin mengenal siapakah Allah. Dan dibawalah saya kepada Maria. Saya semakin mengenal Maria, bagaimana saya diajari untuk tetap berpasrah dan tetap setia. Meskipun kami berdua telah menikah, kami tidak mendapatkan keturunan, kami tetap pasrah, kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana tersendiri bagi kami. Saya sebagai aktivis juga tetap setia melayani dimanapun dan kapanpun. Salah satu mahasiswi yang saya dampingi setelah dia mengalami pergumulan karena dia melakukan aborsi, dengan segala daya upaya saya dampingi, mulai dari keluarganya, mulai dari dirinya, kemudian dari kuliahnya, sampai dia menikah dan kembali kepada Allah. Dengan saat ini, dalam masa pandemi, banyak perempuan juga dipanggil untuk menjadi penumpang keluarga. Pesan saya, tetap percaya ada rencana keselamatan Allah untuk kita. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan bagaimana Maria di hadapan Allah, saya akan memulainya dengan mengucapkan kembali apa yang pernah diucapkan oleh Bunda Maria di hadapan malaikat Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam Injil Lukas, kita bisa membaca secara lebih lengkap bagaimana perjumpaan awal malaikat Gabriel dengan Bunda Maria yang datang mengunjunginya untuk meminta kesediaan Bunda Maria mengandung sang putra. Kehadiran malaikat Gabriel tidak lain adalah kehadiran Allah sendiri yang mengutus malaikatnya. Dalam perikop malaikat Gabriel mengunjungi Maria, ada sebuah dialog yang saya sebut sebagai sebuah dialog kehidupan antara Maria dengan malaikat Gabriel. Di sana Maria menampilkan sosok seorang pribadi yang sepenuhnya merdeka untuk memberikan jawaban atas permintaan malaikat Gabriel, yakni untuk mengandung sang putra, mengandung putra Allah sendiri. Sebagai sosok yang merdeka, tetapi sekaligus juga bermartabat penuh di hadapan Allah yang Maha Agung. Lalu dalam perikop berikut Maria menyanyikan kidung, di mana salah satunya dia mengatakan, mulai dari sekarang aku akan disebut yang berbahagia oleh sekalian bangsa. Dan saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Maria sampai hari ini terbukti bahwa saya, Anda dan kita semua menyebut Maria sebagai perempuan yang berbahagia. Kendati kita tahu juga bahwa kebahagiaan Maria bukan tanpa derita. Di akhir periode kehidupan Yesus di dunia, Maria terluka, Maria menderita, Maria berduka. Tetapi menghadapi itu semua, Maria sekali lagi menampilkan sosok yang bersahaja. Dengan ketangguhannya menanggung derita atas keiyaannya menyanggupi kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman,
sebagai dalam perjalanan hidup beriman saya. Maria bagi saya adalah merupakan model bagaimana seorang beriman berhadapan dengan kehendak Allah, tetapi juga sekaligus sebagai ibu yang senantiasa menjadi teman dalam perjalanan. Teman di dalam mengarungi kehidupan dalam perjalanan beriman saya sebagai perempuan, tapi juga sebagai seorang religius. Saudara-saudari terkasih, paling tidak ada 2 kesempatan di sepanjang tahun liturgi kita memberikan tempat kepada Bunda Maria, dan juga dengan intensi khusus melalui doa-doa dan juga bersiarah. Semoga apa yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan, bentuk penghargaan, bentuk kita memberikan tempat khusus di dalam kehidupan beriman kita kepada Bunda Maria, itu semakin meneguhkan kita dalam perjalanan beriman kita. Karena Maria kita yakini senantiasa mendampingi, menyertai, tetapi juga sekaligus menjadi perantara doa-doa kita. Semoga dalam tahun liturgi yang kita khususkan, yang kita intensikan kepada Bunda Maria, kita semakin mendekatkan diri, juga sekaligus menempatkan diri bersama dan dengan Bunda Maria berziarah. Secara khusus juga pada saat ini, bagaimana kita berziarah menjalani kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Semoga karenanya kita senantiasa diberikan kekuatan. Kita kuat bersama Bunda Maria, kita tetap iya kepada kehidupan yang ada pada saat ini, yang kita jalani, yang kita hadapi. Kita percaya bahwa sebagaimana Bunda Maria selalu percaya dan yakin bahwa Allah akan menyertai, Allah akan menyelesaikan terhadap apa yang telah kita sanggupi, yakni mengatakan iya pada kehidupan. Terima kasih, semoga renungan singkat ini semakin membuat kita yakin bahwa Maria adalah sosok perempuan, sosok ibu, sosok teman, sosok sahabat, menjadi pendamping perjalanan hidup beriman kita. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.